Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu karya tulis ilmiah dengan judul menganalisis perbandingan pembelajaran daring dan luring terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Di sini ada abstrak. Pada saat melonjaknya pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah masing-masing. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama pembelajaran daring. Namun saat ini sudah ada yang memberlakukan tatap muka secara luring, walaupun tidak sepenuhnya. Maka pada penelitian ini kami membahas tingkat pemahaman mahasiswa mengenai pembelajaran luring atau daring. Latar belakang. Sistem pembelajaran daring merupakan implementasi pembelajaran jarak jauh. Pemerintah melakukan upaya pencegahan COVID-19 pada bidang pendidikan dengan mengubah sistem daring. Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefisienan sistem pembelajaran daring pada masa pandemi ini sangat perlu dilakukan, karena pembelajaran sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, yang diawali dengan proses interaksi antara peserta didik dan pendidik di ruang belajar. Rumusan masalah. Yang pertama, seberapa paham mahasiswa mengenai materi perkuliahan yang disampaikan? Kedua, apakah materi yang disampaikan oleh pendidik tersampaikan dengan baik? Ketiga, apakah pendidik mulai pembelajaran dengan tepat waktu? Keempat, pendidik memberikan kembali materi yang sudah diajarkan melalui aplikasi belajar. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui dan mendeskripsikan sampai mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi mata kuliah yang telah disampaikan oleh para pendidik. Yang kedua, dapat menjelaskan cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi mata kuliah yang telah disampaikan oleh pendidik. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memahami permasalahan antar daring atau luring dalam pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa banyak mahasiswa yang memilih metode pembelajaran daring atau luring. Yang ketiga, dapat memberikan saran bagaimana menghadapi perkuliahan secara daring atau luring dalam memahami materi. Kemudian ada tinjauan pustaka. Hakikat belajar mengajar menurut Wuryandani tahun 2020 adalah interaksi komunikasi antara guru dan siswa yang terjadi baik di dalam maupun di luar kelas. Interaksi tersebut dimaksud untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari sumber pesan kepada penerima pesan. Komponen dalam proses pembelajaran tersebut diantaranya adalah komunikator, komunikan, pesan, dan saluran pesan. Dalam kondisi normal, proses belajar mengajar dilaksanakan di satuan pendidikan formal baik di dalam maupun di luar kelas. Pelaksanaan pembelajaran pun dilaksanakan secara langsung melalui tatap muka antara guru dan siswa, sehingga terjadi interaksi timbal balik dalam proses pembelajaran. Namun, kegiatan normal yang telah biasa terlihat tersebut tampaknya harus digantikan dengan kegiatan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Learn from home atau LFH atau belajar dari rumah (BDR) merupakan istilah baru yang marak diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kegiatan tersebut merupakan langkah yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi laju penularan wabah yang sedang meluas di dunia ini. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahnya.
yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi atau penilaian dalam bentuk dukungan data. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian adalah permasalahan atau isu yang dibahas, diteliti, dan diselidiki dalam riset sosial. Pada objek penelitian ini yang dibahas adalah isu terkait pro dan kontra metode pembelajaran daring atau luring terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu melalui studi pustaka, juga menyebar kuesioner kepada beberapa mahasiswa yang menjadi objek dari penelitian ini. Selain itu, kami juga fokus mengumpulkan data melalui internet seperti jurnal ataupun website Google Scholar. Selanjutnya, mendiskusikan penelitian ini melalui video conference. Teknik analisis data, yang pertama itu kami gunakan data primer. Data primer merupakan sumber informasi utama dalam penelitian, sehingga dalam upaya memperoleh data lapangan yang sesuai dan valid. Kami membuat kuesioner daring melalui Google Form yang dibagikan kepada mahasiswa yang sudah mengalami 2 metode pembelajaran sebagai responden penelitian kami. Kuesioner dibagikan melalui sosial media. Kemudian yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang menjadi bahan pendukung penelitian setelah data primer atau data pendukung. Dalam penelitian ini, kami memperoleh data sekunder melalui referensi jurnal, studi, pustaka, serta website internet seperti Google Scholar. Waktu dan tempat penelitian dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 dan mematuhi aturan pemerintah untuk tidak berkerumun, sehingga penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing. Memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang sehingga dapat melakukan diskusi daring melalui beberapa aplikasi video conference. Bab 4 itu ada deskripsi data. Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh pada kuesioner yang telah kami buat. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik statistik deskripsi. Adapun data yang disajikan dalam deskripsi ini adalah berupa nilai skala peringkat, nilai persentase dalam setiap indikatornya. Hasil pembahasan untuk yang pertama itu ada pertanyaan, seberapa paham Anda terhadap materi mata kuliah yang Anda pelajari melalui pembelajaran secara daring atau luring? Pada pembahasan ini, hasil penelitian sebesar 73,33% mahasiswa memahami materi kuliah yang dipelajari secara daring. Sedangkan pada kuesioner di atas menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang memahami materi mata kuliah saat luring sebesar 82,67%. Yang kedua, saat daring atau luring, materi yang disampaikan oleh dosen tersampaikan dengan baik. Pada hasil penelitian ini, persentase dosen dalam menyampaikan materi dengan baik secara daring hanya sebesar 64%. Kemudian, persentase dosen dalam menyampaikan materi dengan baik secara luring sebesar 81%. Yang ketiga, saat daring atau luring, dosen memulai pembelajaran tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian, memiliki persentase sebesar 78,67% pembelajaran tepat waktu secara daring oleh dosen. Dalam pembelajaran via online atau daring, seringkali saat memulai adanya kendala jaringan sinyal pada dosen maupun mahasiswa yang membuat keterlambatan dalam pelaksanaan perkuliahan. Namun, tidak sedikit pula dosen yang memulai perkuliahan dengan tepat waktu. Sedangkan saat luring memiliki persentase sebesar 88% ketepatan waktu saat memulai perkuliahan. Dikarenakan dosen tidak perlu menyiapkan platform dan tidak perlu adanya kendala jaringan sehingga dosen dapat lebih tepat waktu memulai pembelajaran. Bab 5 ada kesimpulan, perkuliahan secara daring dan luring memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam perkuliahan online, tentunya segala sesuatu dapat direkam sehingga mahasiswa dapat mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan. Sedangkan pada perkuliahan secara luring, mahasiswa dapat lebih berkonsentrasi dalam memahami materi dan dapat berinteraksi secara langsung. Yang kedua, kesimpulannya itu pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih banyak memahami materi kuliah secara luring dibandingkan secara daring. Karena saat melaksanakan perkuliahan secara luring, mahasiswa dapat lebih menyimak materi yang dijelaskan, dapat bertukar pendapat dan berinteraksi dengan teman mahasiswa lainnya, serta menyuarakan pendapat secara langsung kepada dosen.
Saran. Untuk saran yang pertama, sebelum melakukan penelitian harus dipersiapkan terlebih dahulu metode yang akan digunakan dengan baik, sehingga dapat terkondisikan dengan baik. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami kekurangan perkuliahan secara daring ataupun luring, sehingga dapat dipersiapkan metode pembelajaran dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, diharapkan dosen lebih dapat memahami karakteristik mahasiswa saat perkuliahan secara daring. Kemudian ada daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.